Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akan membahas esai mengenai topik Goal 1 dari SDGs, yaitu tanpa kemiskinan. halo teman-teman, pernah nggak sih kalian kebayang dapat penghasilan 30.000 sehari? Itulah kenyataan jutaan orang di dunia, termasuk di Indonesia. Kemiskinan itu bukan cuma soal uang, tapi juga tentang akses pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan. Jadi, gimana sih caranya kita bantu wujudkan dunia tanpa kemiskinan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pernah gak sih kepikiran gimana susahnya hidup kalau misalnya buat makan aja sulit gitu, apalagi buat sekolah, buat berobat. Nah teman-teman, itu yang namanya kemiskinan. Masalah kemiskinan juga gak cuma di sekitar kita, tapi ada di seluruh dunia. Tapi untungnya ada SDGs, dimana itu semacam target global dari PBB yang baik buat hidup jadi lebih baik untuk semua orang gitu. Nah salah satunya adalah mengurangi kemiskinan. Ini penting banget nih, karena kalau nggak diatasi, kemiskinan bisa bikin masalah lain kayak kelaparan, ketimpangan, bahkan kejahatan. Jadi SDGs ini bukan cuma soal bantu sesaat, tapi bikin sistem biar semua orang bisa hidup lebih layak dan lebih mandiri. Nah sekarang aku akan bahas tentang konsep dari kemiskinan itu sendiri. Memang ya, kemiskinan di Indonesia itu merupakan masalah yang rumit. Kemiskinan ini bukan hanya soal tentang uang, tetapi juga gimana caranya individu atau kelompok nggak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka secara terus-menerus. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin memang sudah turun ya belakangan tahun ini, tetapi ada tantangan besar yang perlu kita hadapi. Ekonomi kita tumbuh, tetapi angka kemiskinan masih tinggi, terutama di daerah pedesaan dengan infrastruktur yang terbatas. Nah, salah satu indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan yang menunjukkan pendapatan per kapita yang nggak cukup. Misalnya nih, dilihat dari data statistik, tertinggi yaitu pada September tahun 2013, yaitu presentasi penduduk miskin mencapai 11,46%. Ini tuh karena faktor ketidakmerataan distribusi pendapatan juga jadi salah satu penyebab utama dalam kemiskinan, terutama di luar Pulau Jawa. Nah, pendidikan juga sangat penting loh guys, karena kurangnya akses pendidikan yang berkualitas bikin banyak anak muda yang kesulitan bersaing di pasar kerja di era sekarang. Karena banyak anak dari keluarga miskin itu nggak dapat pendidikan yang layak, yaitu jadinya menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, selain itu pemerintah juga berupaya mengatasi kemiskinan lewat apa? Yaitu lewat berbagai program-program seperti Keluarga Harapan, yaitu PKH, dan bantuan langsung tunai seperti BLT. Kemiskinan merupakan isu global yang sangat kompleks, melibatkan berbagai dimensi yang saling terkait. Menurut Perserikatan atau PBB, kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan ketika individu atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, air bersih, bahkan akses kesehatan yang layak. Untuk mengukur kemiskinan ini nih, PBB menggunakan beberapa indikator kayak seperti pendapatan per kapita dan kualitas hidup secara keseluruhan. Salah satu indikator yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan internasional yang saat ini ditetapkan di bawah 1,90 US dollar per hari. Nah, penyebab kemiskinan ini sangat beragam, antara lain faktor ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Secara ekonomi, kemiskinan seringkali berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan atau kurangnya lapangan pekerjaan. Banyak negara berkembang menghadapi masalah ketimpangan ekonomi yang mempengaruhi distribusi sumber daya, sehingga menyebabkan segelintir individu atau kelompok tetap hidup dalam keadaan miskin, meskipun perekonomian negara tersebut tumbuh. Di sisi sosial, faktor pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing dalam pasar kerja berkontribusi besar terhadap kemiskinan.
Di negara-negara berkembang ini, akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih terbatas, sehingga generasi muda kurang memiliki kesempatan untuk mengatasi kemiskinan jangka panjang ini. Kemiskinan tidak hanya berdampak langsung pada kualitas hidup, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, kemiskinan dapat menghambat pencapaian SDGs, khususnya dalam hal mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Menanggulangi kemiskinan menjadi sangat penting untuk memastikan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan merata di seluruh dunia. Di sini saya mau ngebahas tentang sasaran dan indikator dari SDGs Goal 1, yaitu tanpa kemiskinan. Goal 1 dari SDGs itu membuat menghapus kemiskinan di seluruh dunia. Tujuannya penting banget, terutama buat mengurangi kemiskinan ekstrim, yang artinya hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu kurang dari 1,90 US dollar per hari. Selain itu, mau mengurangi setengah orang yang hidup dalam kemiskinan, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. Buat tahu seberapa jauh kita untuk mencapai ini, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Pertama, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan nasional, yaitu menunjukkan berapa banyak orang yang nggak cukup pendapatannya. Kedua, lihat juga persentase yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Indikator lain yang penting adalah akses ke layanan dasar, kayak air, bersih, dan pendidikan. Kita juga perlu perhatikan jaringan jaminan sosial yang mengukur orang yang dapat bantuan sosial. Pemberdayaan perempuan dan anak juga jadi fokus. Kita harus tahu seberapa banyak yang hidup dalam kemiskinan dan usaha untuk meningkatkan akses mereka ke pendidikan dan peluang kerja. Dengan memantau indikator ini, kita bisa lihat tingkat kemiskinan di berbagai negara dan membantu pemerintah bikin kebijakan yang lebih efektif. Jadi, mencapai goals 1 ini penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, di mana semua orang punya kesempatan untuk meraih potensi mereka. Nah, di sini saya akan membahas strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Jadi, pemerintah Indonesia itu punya banyak cara untuk ngurangin kemiskinan biar sesuai sama target SDGs. Jadi, caranya itu nggak cuma dari pemerintah pusat aja, tapi juga melibatkan pemerintah daerah. Beberapa program yang dilakukan itu termasuk bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan bikin akses ke pendidikan serta layanan kesehatan itu lebih gampang. Jadi, di tingkat lokal pun pemerintah juga pakai pendekatan berbasis komunitas. Maksudnya masyarakat itu diajak ikut mikir dan merancang program-program pembangunan. Contohnya bisa dilihat di Gampang Lempulo, Banda Aceh. Di sana itu pemerintah desa manfaatin potensi lokal buat ningkatin kesejahteraan warga. Jadi kata Khalil, program di sana itu fokus ke pemberdayaan ekonomi, ningkatin pendidikan, layanan kesehatan murah, dan infrastruktur biar kualitas hidup warga itu lebih oke. Ada juga cara lainnya, yaitu kayak pengelolaan zakat. Menurut Amimi, lembaga kayak Basnas punya peran penting buat bagi-bagi zakat ke orang-orang yang butuh. Ini tuh ngebantu banget untuk ngurangin jurang kesenjangan, sekaligus bikin orang miskin lebih mudah dapat layanan penting. Jadi penelitian di desa Trumanggala, Sumedang itu juga nunjukin kalau pembangunan berbasis komunitas itu manjur banget. Soalnya masyarakat itu bisa kasih masukan langsung soal apa aja yang mereka butuhin. Dengan kerja bareng antara pemerintah desa dan warga, solusi yang dibuat jadi lebih tepat sasaran. Proses pengurangan kemiskinan bisa lebih cepat dan target SDGs lebih gampang tercapai. Nah, gimana teman-teman? Itu dia sedikit pembahasan tentang kemiskinan dan upaya kita untuk mengatasinya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita dan bikin kita semua jadi lebih peduli sama masalah ini. Jadi, kemiskinan masih menjadi masalah besar dan SDGs dengan goal 1 yaitu tanpa kemiskinan dengan fokus untuk mengatasinya. Nah, ini nggak cuma soal uang, tapi juga tentang akses ke pendidikan, kesehatan, dan juga pekerjaan.
Karena di Indonesia meski angka kemiskinan turun, masalahnya masih ada, terutama di pedesaan. Solusinya dengan pengelolaan zakat, pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan, dan teknologi. Tapi yang paling penting itu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dengan kerjasama, dunia tanpa kemiskinan di 2030 bisa terwujud. Jangan lupa untuk terus mendukung setiap langkah kecil yang bisa kita ambil untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.